Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya Pendeta Jandri Tumangger, kita akan mengikuti garis besar pelajaran Sekolah Sabat. Kita tiba pada triwulan yang keempat, dan ini adalah pelajaran pertama untuk triwulan ini, dengan judul Pemberontakan di Alam Semesta yang Sempurna. Alkitab dibuka dengan menampilkan Tuhan sebagai pencipta, dan dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 4 katakan, segala pekerjaan Tuhan itu adalah sempurna. Dan lebih awal kita membaca dalam kitab Kejadian 1 ayat 31, narasi tentang penciptaan itu ditutup dengan sebuah kalimat yang mengatakan, semua yang Tuhan ciptakan itu sungguh amat baik. Tidak ada kejahatan di sana, tidak ada penderitaan. Mengapa? Karena berdasarkan 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8, Tuhan yang menciptakan itu adalah kasih. Dan segala tindakan yang dilakukannya pasti berlandaskan kasih pula. Dan tentu saja di dalam kasih tidak ada kejahatan. Apa yang menjadi bukti bahwa Tuhan itu menciptakan bumi ini dan dengan isinya berdasarkan kasih? Pertama, tindakan menciptakan itu sendiri adalah bentuk kasih. Sebagaimana 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8 katakan bahwa Tuhan adalah kasih, kasih tidak dapat eksis di dalam dirinya sendiri. Kasih itu harus diungkapkan. Dan dalam hal ini, Tuhan memilih untuk mengungkapkan atau mengekspresikan kasih-Nya dengan menciptakan bumi dan isinya. Termasuk ketika Tuhan menciptakan malaikat-malaikat. Dan harapan Tuhan adalah manusia dapat mengasihi Tuhan yang menciptakannya, dan manusia juga dapat saling mengasihi satu dengan yang lain. Bukti yang kedua, Tuhan mengaruniakan kebebasan memilih kepada makhluk ciptaannya, atau mengaruniakan kehendak bebas. Hal ini adalah syarat mutlak bagi seseorang untuk dapat mengolah kasih atau berbagi kasih kepada sesama. Kita tidak diperlakukan seperti robot yang sudah diprogram harus melakukan ini dan tidak boleh melakukan hal yang tidak diprogramkan. Tetapi kita diberikan kebebasan memilih atau kehendak bebas. Walaupun mungkin kita atau ciptaan Tuhan itu akan memilih jalan yang salah. Yang ketiga, Tuhan bertanggung jawab atas ciptaannya. Inilah bukti yang ketiga bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Kita tahu betul bahwa rencana Tuhan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada sesuatu yang mengintersep kehidupan ini, sehingga ada dosa. Dan Tuhan bertanggung jawab atas situasi itu. Jika memang bumi diciptakan dengan sempurna dan berlandaskan atas kasih, pertanyaannya, namun mengapa saat ini ada kejahatan dan banyak sekali timbul penderitaan? Kitab Yehezkiel pasal 28 dan juga Yesaya pasal 14 memberikan kita informasi mengapa kejahatan muncul. Dan ini terjadi di sorga untuk pertama kalinya. Di dalam kitab Yehezkiel pasal 28, Tuhan menggunakan kehidupan Raja Tirus untuk menggambarkan kejatuhan Lucifer ke dalam dosa. Kitab Yehezkiel katakan, terdapat kecurangan di dalam diri Lucifer. Dan di kitab Yesaya pasal 14, Tuhan katakan bintang timur putra fajar sudah jatuh. Apa yang terjadi kepada Lucifer? Lucifer menyalahgunakan kebebasan memilih atau kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepadanya. Gantinya dia menerima dan mensyukuri kebaikan Tuhan kepadanya. Malah dia ingin menyamai yang maha tinggi. Bukan hanya itu.
Bahkan dia juga mempengaruhi sepertiga malaikat sorga dengan tuduhan bahwa Tuhan tidak adil dalam pemerintahannya. Dan itu mengakibatkan Lucifer dan kawan-kawan terlempar dari sorga. Dan pertentangan yang tadinya ada di sorga, sekarang sudah berada di dunia ini dan di antara kita. Alkitab memberi kita informasi mengenai keadaan dunia saat ini. Matius pasal 13 ayat 27 dan 28 katakan, ada lalang yang tumbuh di antara gandum. Ada kejahatan dan penderitaan di tengah-tengah manusia. Dan pertentangan antara yang baik dan yang jahat itu ada di sekitar kita saat ini. Itu semua akan terus berlangsung selama kita masih ada di dunia ini. Tuhan tidak menetapkan itu untuk ada. Namun untuk saat ini, Tuhan masih membiarkan keberadaannya. Hingga tiba waktunya, Tuhan akan menghapus semua kejahatan. Dan tindakan menghapus kejahatan itu pun adalah bentuk dari kasih Tuhan. Inilah garis besar pelajaran sekolah sahabat kita untuk awal triwulan yang keempat di tahun 2022 ini. Selamat belajar. Selamat berdiskusi. Tuhan memberkati.